istilahnya orang ngikutin Zumba selama 1 jam itu berwarna, mereka mendapatkan semua. Makanya banyak yang suka, akhirnya yang stres-stres banyak lari ke Zumba. Bagi ibu-ibu yang lagi ribut sama suaminya, trust me, ikut Zumba pulang langsung lebih mesra, bener. Oh iya, itu harus yang itu beda lagi kayaknya. Bisa dikasih yang lebih sulit atau tingkatannya lebih banyak gerakan kardionya. Jadi itu bisa sampai 1000 kalori. Ya, 1 jam bisa sampai 1000 kalori. Tapi dilihat dari audiens. Yang lainnya lagi, aku bisa keliling dunia. Serius? Dengan Zumba. Bukan hanya Indonesia berarti ya? Bukan hanya Indonesia. Wow, jadi kemana aja? Dari Zumba ya, dari Zumba aku. Tapi percaya nggak sih kalau kita olahraga itu yang namanya osteoporosis itu bisa sedikit banyak kita atasi, itu benar nggak sih? Bener ya, harusnya sih bener ya, karena percaya nggak sih itu berhubungan loh, kalau istri rajin olahraga akhirnya suami itu merasakan dampaknya. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, aku kedatangan bintang tamu yang pokoknya harus goyang dari atas sampai bawah. Siapa lagi kalau bukan Lisa Natalia Sari. Akhirnya ketemu lagi kita Mbak. Ya Allah, sekian lama. Karena kita punya jiwa yang sama, yang sekolah olahraga, suka yang namanya salsa. Nah, ya udah, akhirnya ketemu kan di sini. Alhamdulillah. Jadi habis ini kita mau collab. Jadi aku akan bukan mengajarkan ya. Udah bisa ini. Aku akan memberikan beberapa gaya salsa. Nah, kembalikan Lisa nanti akan memberikan aku beberapa gaya Zumba. Ya, pasti dong. Mau banget. Jadi Lisa apa kabar? Baik, Aduh, alhamdulillah. Ini mintanya hampir 2 tahun loh guys. Iya ya. Iya, dari awal pandemi. Karena pandemi sih ya, jadi pada saat kamu WA, Liz lagi di mana? Tiba-tiba aku lagi di Bali. Liz lagi di mana? Tiba-tiba aku di US. Liz di mana? Jakarta. Oke. Akhirnya kita ketemu hari ini. Alhamdulillah. Jadi ini adalah official brand ambassador. Ya. Dari Zumba. Ya.
sebutannya apa sih? Zin? No, enggak, kalau Zin beda lagi. Oh, Zin beda Kalau lagi, Zin itu gimana? semua sama. Jadi kalau Zin itu Zumba Instructor Network. Jadi semua yang bertitle Zin itu adalah instructor. Sama aku juga seorang Zin. Tapi karena aku sebagai Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia secara official itu ada nobatkannya sendiri, dinobatkan sendiri. Oke, Karena jadi- memang udah hampir 10 tahun lebih gitu. Jadi udah berkecimpung udah cukup lama di tahun 2010 di Zumba. Terus karena memang aku cinta dengan Zumba dan mendalaminya secara natural dan maksudnya kayak ya udahlah aku ikut trainingnya, aku punya studionya dan mungkin karena aku juga public figure yang menyebarluaskan Zumba juga di Indonesia sampai Zumba sudah dikenal sekali di mana-mana dan banyak memanfaatkan orang juga untuk bisa mencari uang lewat menjadi seorang instruktur. Di samping itu mengingatkan masyarakat juga dari acara-acara Zumba juga Zumba massal. Akhirnya Zumba Home Office menghubungi aku. Akhirnya mereka menobatkan aku menjadi Zumba Brand Ambassador yang pertama. Gitu. Itu nggak ada masanya ya, seterusnya ya? Selama belum, ya itu kontrak, memang jadi kontrak itu diperpanjang terus, ya sampai saat ini. Gitu. Wow. Jadi sekarang udah jalan tahun ke-6 kayaknya deh. Ini suhu guys, sok-sok ngajarin katanya Lisa. Aduh, enggak lah, tetap namanya kita hobi. Kalau dirimu kan juga yang aku tahu karena memang dulunya juga sama ya profesi juga sebenarnya kan kamu juga di dunia olahraga juga dan dunia senam juga ya Mbak, dan kamu aktif mempromosikan olahraga dan memasyarakatkan olahraga, mengingatkan orang gitu loh. Jadi inilah kalau kita instruktur ya, jadi kalau kita ngomong itu udah nggak usah pakai toa ya, udah kedengeran sampai ke ujung mana, bener nggak sih? Iya, ada mana suaranya? Kayak gitu tuh. Jadi Lisa, otomatis ini memang cita-cita ya dari kecil ya, menjadi seorang apa ya, instruktur atau apa ya namanya ya? Dibilang cita-cita sih mungkin nggak tahu ya. Dulu kan emang kecemplungnya memang udah kecemplung di dunia instruktur karena memang ibu aku, mama aku ya mami ya, aku bilangnya mamiku itu memang dulu seorang instruktur senam. Dari aku kecil, benar-benar dari SD yang aku inget, yaitu adalah melihat mamiku ngajar dengan hitungan dan musik. Setiap hari, setiap mau sekolah, Umur berapa tuh ya? Yang aku inget sih ya jujur aja SD kelas 4 tuh kamu masih inget. Karena di kelas 4 itu dimana aku ingin menjadi seperti dia. Wow. Jadi dulu mami sering banget nyemplungin, kita berdua kan aku ada adik nih yang perempuan, jadi beda 2 tahun. Jadi dia itu dicemplungin sama-sama di dunia aerobik karena dulu punya sanggar senam. Ya udah akhirnya diikutkan kayak perlombaan aerobik gitu. Jadi udah Lisa kategori yang gedean, adikku kategori yang kecil. Jadi udah dari kecil dicemplungin ke dunia olahraga itu, aerobik itu ya, dengan pertandingan-pertandingan antar sanggar. Itu semuanya ibu-ibu. Kayaknya anak mudanya sedikit banget, iya nggak sih? Karena waktu itu aerobik identik dengan emak-emak. Dulu belum ada Zumba, belum ada salsa. Betul. Jadi akhirnya gara-gara dicemplungin sama mami, akhirnya itu sudah mendarah daging. Betul. Tapi kalau nggak ada bakat kan nggak mungkin, itu pasti ada bakat dong dari mami. Ya mungkin karena tadinya tuh justru adikku itu sama, maksudnya berdua itu karena memang dari kecil udah, kalau adikku kan lebih ke tari balet, tari Bali. Kalau adikku yang nomor 2. Nah kalau aku memang basicnya dari balet sebenarnya. Jadi cemplungin di balet dulu waktu itu di Sumber Cipta sekitar 6 tahun. Basicnya dari situ. Akhirnya udah deh ikut jazz exercise waktu itu namanya. Mungkin karena udah tertanam suka musik, suka hitungan, suka koreografi dari kecil tuh, akhirnya aku bikin kelas anak-anak sendiri tanpa mamiku tahu, karena mami punya sanggar kan, jadi aku nyebarin flyer sendiri dengan teman-teman geng sendiri gitu, ceritanya umur kelas 5 SD kalau nggak salah waktu itu. Terus musiknya juga punya mami, kan ada kaset kaset kan Mbak, masih ada kaset, udah ceplokin aja kaset yang mami sering ngajar, aku ceplokin itu, nggak taunya di rumah itu anak-anak kecil banyak yang datang, ada sekitar 40 anak. Jadi karena ya itu terinspirasi dari mami ngajar dan dapat uang, jadi waktu itu dapat uangnya itu 40.000. Wow, tahun berapa itu ya? 90-an ya? Iya, 80-an Mbak, 80-an. Jadi akhirnya memang berarti ada bakat, kemudian memang difasilitasi juga. Nah, berarti ini ada nggak si Queen ya? Queen, nah itu gimana? Haruskah gitu meneruskan estafet maunya ini? Ya, cuman kayaknya anaknya udah beda zaman. Dia kayaknya maunya hip hop ya. Aku lihat kan kalian TikTokan, dia kayaknya larinya ke hip hop ya. Iya, jadi dia juga gimnastik kan. Awalnya juga suka gimnastik, malah tahu nggak dia suka apa sekarang? Pole dance. Wow, so
seksi banget. Gawat. Aduh, Emang aku bilang oh kenapa? my god. Itu kan olahraga, meskipun kadang-kadang orang suka salah Tapi persepsi, lucu gitu, kan? aku bilang gini, kok kamu malah suka yang itu kan berat ya, maksudnya Berat, itu bawa badan sendiri dan Iya. dia mungkin karena basicnya gimnastik cepet nangkepnya gitu dan core-nya dia kan juga Iya. lumayan kuat gitu. Jadi aku rasa aku udah bilang, ayo Queen, kamu mau olahraga apa bunda, support asal kamu olahraga ya kan gemes ya kita Iya, tiap hari gitu dia. Aduh nggak ngapa-ngapain, kalau apalagi lagi libur kemarin, ayo ikut apa kek, apa do something gitu loh. Ternyata yang dipilih Bun, oke, aku mau olahraga, tapi aku boleh pilih olahragaku sendiri ya, jangan disuruh. Jangan aku suruh Zumba. Aduh, Karena dia mungkin tiap hari lihat Zumba enak kali ya. dia pikir mama buat mama. Jadi masih dia ngerasa begitu. Zumba itu hanya untuk mama-mama, bukan umuran aku. Iya. Dan buat dia nggak keren gitu. Jadi gue mau yang lain. Ya udah, jadi kamu apa? Pole dance. Oke, akhirnya aku ke Vicky Burki. Fik, anak gue suka pole dance. Oke, gue cemplungin ke situ aja udah. Oke, penting lo olahraga. Enggak, tapi artinya secara bisnis nih. Iya. Ini kan sekarang kan apa namanya sanggar senamnya Mami? Namanya Aprila dulu. Aprila. Sekarang? Sekarang udah nggak ada. Udah pensiun Oh, namanya. berarti bukan Lisa Natalia meneruskan tapi bikin sendiri ya? Iya, jadi Mami setelah pensiun udah menurunkan semuanya ke aku. Dan aku punya studio dulu, pertama kali studioku adalah di Lac de Vin, ini di Kemang. Oh iya, Laco Devi. Dulu namanya Arena. Dulu Arena. Nah, aku bikinlah studio Zumba di situ pertama kali di Jakarta, Nah, yang sekarang? paling besar. Gitu. Dan sekarang kita rencana, memang itu karena waktu itu keterbatasan gedungnya nggak bisa disewa lebih dari 2 tahun, akhirnya kita pindah. Jadi aku sempat break dulu karena pandemi, break kan, total break, nggak ada studio sama sekali. Sekarang kita mau buka lagi di Citos. Gitu, Wow, rencananya. jadi tunggu ya guys, tanggal mainnya. Secara ini COVID udah nggak ada, masih, tapi udah nggak PPKM. Tapi sebetulnya ya, mungkin bagi ibu-ibu banyak yang nggak tahu Zumba itu sebetulnya berat nggak sih? Nah, mungkin harus dijelaskan karena kan ini kan brand ambassador ya guys. Takutnya kalau umur 40 salah urat nggak dan lain sebagainya. Oke, aku mau jelasin dari mulai Zumba itu seperti apa sih olahraganya. Sebenarnya Zumba itu banyak kategorinya. Jadi kategorinya itu ada Zumba Fitness, Zumba Kids untuk anak-anak, ada Zumba Gold untuk mereka-mereka yang di atas umur 50 tahun atau yang belum pernah melakukan olahraga. Ada Zumba Step yang ada dengan alat bantu step, ada Zumba Toning. Kalau di Amerika tuh dia pakai marakas, tapi kalau di Indonesia karena susah dapat marakasnya, kita pakai dumbbell. Marakas tuh apa ya? Kayak ada kincring-kincring gitu loh. Oh, Ya, jadi kayak jadi kita bisa make a sound ya? Iya, ngerti sih kayak kan kalau di Latin Amerika itu kan dia kayak ada kicik-kicik Iya, gitu iya, loh. iya. Cuma Oh, ada keren bebannya, ya. ada Oh, ada bebannya, bebannya. ada bebannya, tapi cuma setengah kilo. Nah, karena dia ada beban dan ada musik, kayak ada bisa menggabungkan dengan musik, jadi kayak kicik gitu. Jadi kita tuh dengan kalau kita lagi salsa atau lagi kumbia, jadi ada efeknya juga Iya, gitu loh. Nah, tapi kalau di Indonesia karena susah dapat marakas, kita pakai alat bantu si dumbbell yang 1 kilo boleh, mau yang 2 kilo kalau mau lebih kuat. 1 kilo berat juga. Lumayan, berasa. Karena Zumba ini cepet, tapi tangan akhirnya jadi kenceng ya. Iya, tapi ada gerakan khusus. Oh, Jadi bukan oke. sama dengan Zumba Fitness. Kalau Zumba Fitness tuh yang general, yang sama, yang maksudnya kayak untuk semua umur. Tapi yang udah biasa olahraga gitu. Ada Zumba Aqua juga, Mbak. Zumba Aqua Di air ya? Di air dan Strong by Zumba untuk yang suka hits. Hit. Yang lebih Dulu aku strong. ikut guys, itu capek banget. berasa. Tapi artinya semuanya bisa dipilih sesuai Betul. dengan endurance karena Yes. tiap orang tuh endurance-nya beda. Ya. Nah kalau kayak ibu ini udah kategori atlet ya guys, jadi dia napasnya panjang. Karena for your information, kalau kita sebagai instruktur kita bukan hanya memberikan contoh untuk gerakan, tapi kita harus menghipnotis orang untuk cheer up, Betul, bener nggak? betul banget, Jadi setuju. endurance-nya harus 2 kali lipat ketimbang yang ikut. Yes. Nah gimana sekarang sudah usia 47 Ya. tapi tetap makin lama makin seksi tuh badan makin kenceng dan makin kayak awet muda. Bener nggak sih olahraga ini, sport dance ini bisa buat orang awet muda? Karena salah satu dari Zumba adalah memang adalah olahraga anti stres. Nah, olahraga anti stres itu salah satunya. Ya, karena dia memang lebih 70% itu Latin dance, 30% bisa digabungkan dengan musik-musik yang lain yang lagi happening. Contoh kalau di Indonesia, aku pasti menggabungkan dengan lagu dangdut. Iya. Gitu.
pasti itu. Jadi udah hype-nya dapat banget. Dapat ya. banget. Sementara memang mereka punya formula 70% 7% Latin itu dari salsa, cumbia, reggaeton, ada merengue, ada yang lain juga, ada belly dance juga di situ. Nah, tapi yang 30% itu kita bisa gabungkan dengan musik yang lagi tren, misalnya lagi musik ada hip hop, ada misalnya ada lagu yang lagi ya, kalau di Indonesia kalau misalnya dangdut boleh dangdut, atau mungkin mau genre lagu apa yang lagi bebas, tapi istilahnya orang ngikutin Zumba selama 1 jam itu berwarna, mereka mendapatkan semua. Makanya banyak yang suka, akhirnya yang stres banyak lari ke Zumba. Bagi ibu-ibu yang lagi ribut sama suaminya, trust me, ikut Zumba pulang langsung lebih mesra, bener. Oh iya, itu harus yang itu beda lagi kayaknya. Enggak, tapi kan gini loh, Zumba itu kalau aku lihat dia tuh bener-bener lengkap banget ya. Karena head to toe kan? Iya. Semuanya gerak kan? Semua gerak. Dan itu berapa kalori? Rata-rata minimal? Normalnya itu kalau, nah ini memang setiap instruktur memberikan pelatihan yang berbeda-beda ya Mbak. Jadi kalau misalnya dia lihat audiensnya, oh ternyata nih mereka udah pada pinter-pinter, bisa dikasih yang lebih sulit atau tingkatannya lebih banyak gerakan kardionya. Jadi itu bisa sampai 1000 kalori. Ya, 1 jam bisa sampai 1000 kalori. Tapi dilihat dari audiens. Tapi kalau yang middle, yang kayak tengah-tengah, gue lihat nih kayaknya mereka yang basicnya juga ada, yang pinter juga ada, yang sosok juga ada. Minimal tuh 500 Jadi kalori. range-nya 500 sampai 1000 kalori, guys. Bisa sampai 1000 kalori. Kali seminggu berapa kali idealnya? Ideal sebenarnya sih 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Wah, biasanya. lumayan ya. Sih. Tapi rata-rata kalau kelas aku Zumba, aku kasih seminggu 2 kali Zumba fitness, yang satunya kali Zumba toning. Jadi biar pembentukan gitu. Dan semuanya itu beda-beda tapi asik ya. Karena musiknya itu, guys. Jadi kalau kita, apa bedanya Zumba di rumah pakai TV sama rame-rame? Karena kalau di rumah bisa istirahat, kalau di tempat yang lain nggak bisa. Malu guys sama di sebelah. Kan yang ada, lu apa yang kamu duduk gini kan? Aduh, kayak nggak, tapi gitu. kalau ngelihat ya, sekarang kan fenomenanya orang udah back to normal ya, karena sudah jadi endemi nantinya. Benar. Nah, sebetulnya ada nggak ini tips and trick dari seorang Lisa Natalia ya buat para ibu-ibu yang nggak pernah olahraga sama sekali, dan kita percaya sebenarnya penyakit ini kan berhubungan sama psikologi, sama stamina kita. Boleh nggak sih? Juga. Nah, bener. Di encourage dong buat ibu-ibu yang males gerak tuh, kan masih banyak tuh nontonnya gosip aja ya. Iya benar. Ya harus, kita sih sebenarnya pertama harus niat ya. Pertama diniatkan dulu bahwa kita mau sehat. Jadi kembali lagi memang kalau namanya olahraga itu kan sebagai salah satu hobi yang kita sukain. Nah, kalau memang kita udah nyoba hal yang baru, mungkin yang tadinya males, yang tadinya mager, dan aware dengan kesehatan, ya deh kayaknya gue harus mulai olahraga. Nah, olahraga yang apa yang kamu suka? Cari olahraga yang membuat kamu bahagia gitu. Karena itu dulu ya. Iya, karena kalau misalnya dipaksakan, gue kan nggak bisa dance, gue kan nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi dipaksa untuk ngedance, dipaksa untuk bisa gitu, ya akhirnya jadi stres kan. Jadi cari olahraga yang memang membuat kamu happy dulu. Yang kamu mau jalan pagi atau mau jalan cepat, itu it's your choice gitu, terserah. Cuman kalau misalnya kamu lihat di satu kumpulan, di situ ada musik, ada kumpulan orang-orang banyak, berarti kan antusias masyarakat atau orang-orang di sekitar kamu yang aware dengan, gila ya gue pengen sehat tapi pengen nggak mau terlalu, karena kalau olahraga itu pasti difokuskan harus lu pokoknya sit up, lu harus gini, jumping jacks sekian, lu sini, yes pasti kan stres kan. Tapi kalau lu dengar musik, lagunya lagu yang lagi viral atau lagi yang lu suka gitu kan, misalnya lagu-lagu yang kamu ngerasa, ih kok seru ya, mulailah dari situ gitu, masuk ke komunitas itu dulu. Ikutin gerakannya, nggak usah dipaksakan harus bisa, yang penting gerak dulu, gerak badannya, gerakin. Setelah gerak, akhirnya kamu jadi suka. Setelah jadi suka nyari, nah bisa nyari kelas, bisa nyari komunitas, banyak di Indonesia. Mau nyari saya juga boleh. Nanti ada ya di bawah ini ya nomor kontaknya Lisa Natalia. Ini yang jelas aktif banget dan aku iri banget guys, karena aku nggak bisa ngajar lagi, nggak kayak ibu. Sayang banget. Tapi Lisa, melihat Zumba, apa sih suka dukanya menjadi seorang brand ambassador ya? Itu kan nggak ringan ya tugasnya. Suka dukanya sebenarnya banyak, sukanya, dukanya juga ada. Cuman selama pengalaman yang aku terima, ya kontroversi di dunia perzumbaan itu sangat
ya sama di seluruh dunia juga begitu ya Mbak. Jadi ternyata nggak di Indonesia aja. Jadi persaingan antara instruktur, persaingan antara sanggar, sampai ada yang main dukun. Itu banyak, Mbak. Serius. Kenapa kok harus begitu? Iya karena persaingan. Itu benar-benar terjadi dan itu aku sampai yang sini curhat, yang sini curhat. Aduh, maksudnya bukan saya tuh maksudnya gitu. Sebagai ambasador tuh bukan saya tuh jadi apa ya, jadi kayak dokter psikologis gitu. Jadi yang ini bukan itu gitu, yang kita mau tuh kan sehat, persaingan sehat gitu loh. Jadi ya itu jeleknya sih sebenarnya itu, tapi kita berusaha untuk bisa ngedoktrin mereka bahwa kita tuh bukan selebriti, kita ini bukan orang yang mau menjadi tenar karena lu tuh keren, lu tuh panutan gini-gini. Kita tuh menyebarluaskan sehat untuk orang banyak gitu, itu berkah. Aku bilang gitu, kita tuh punya pekerjaan yang sangat mulia loh, membuat orang menjadi sehat, membuat orang menjadi bahagia. Itu kalian sadar gak sih, aku bilang gitu kan. Nah, dan akhirnya coba kamu kesampingkan dulu tuh ego masing-masing yang namanya pingin punya followers atau punya pengikut yang banyak dengan sanggar ini. Misalnya kan mungkin persaingan sanggar Mbak, biasa begitu. Terus persaingan antara seorang Zin, jadi mereka nggak terima kalau kok Zin itu baru udah sering tampil di sana sini gitu, nggak terima gitu misalnya, ada yang gitu-gitu. Ya pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Terus ada juga karena di sini mungkin punya punya dekingan, misalnya punya dekingan gitu seru ya, punya dekingan terus kok dapat pakai dia lagi gua kan udah bagus, gua gini kenapa nggak pakai kita, nggak pakai ini, hal kayak gitu kan. Rezeki udah diatur, ya kan, rezeki semua udah diatur. Dan kreativitas seorang instruktur itu justru kalian itu harus kembangkan. Bukan, nah kalau dia bagus, jangan kamu pikir kalau dia bagus itu kamu jatuhkan. Harusnya kamu belajar dong. Ya, kenapa dia bagus, kenapa gue enggak? Bukannya, dan bagus itu bukan untuk diri lo sendiri lo, tapi untuk member. Makanya instruktur itu harus benar-benar dikasih tahu bahwa kalian itu bukan buat diri sendiri, tapi untuk ngasih ke member kalian. Gimana member kalian jadi sehat, gimana member kalian jadi happy, gimana member kalian bisa stay sama kamu, nggak pindah ke orang lain. Nah itu jadi hal-hal kayak gitulah gitu. Jadi dan itu hal yang aku selama udah 10 tahun lebih temukan ya. Nah tapi yang lainnya lagi, aku bisa keliling dunia. Serius? Dengan Zumba. Bukan hanya Indonesia berarti ya? Bukan hanya Indonesia. Wow, jadi kemana aja? Dari Zumba ya, Zumba aku udah sempet ikut Zumba Convention di Orlando waktu itu, diundang langsung dari Zumba, dan Zumba memberikan aku privilege untuk bisa tampil di red carpet bersama para artis Zumba dan artis dunia juga waktu itu. Jadi itu suatu yang yang pengalaman yang paling berharga gitu. Jadi aku ketemu langsung dengan artis Hollywood lah gitu. Jadi dan di red carpet yang sama karena aku mewakili Indonesia, dan waktu itu kita ada seperti kayak ada ditutup, itu kan rangkaiannya itu sekitar 4 harian Mbak. Jadi semua training di seluruh dunia, jadi seluruh dunia kalau acara Zumba Convention itu seluruh dunia kumpul, siap, mau Zin, mau Zes, itu untuk Zumba Education ya, maksudnya yang udah edukasi untuk yang udah tingkatannya lebih dari Zin. Jadi advance lagi. Jadi dikumpulin di seluruh dunia di situ. Nanti terakhirnya itu mereka ada party. Nah partinya itu pesta kostum. Nah aku pakai baju apa? Baju Indonesia, bener-bener pakai topeng, pakai kebaya, pakai pokoknya Indonesia banget gitu, dan bangga banget. Jadi lucu banget deh pokoknya itu. Jadi guys, ternyata Zumba itu bisa membawa harum nama Indonesia ya. Jadi bisa masukin juga tuh yang namanya baju-baju daerah kita di acara internasional event itu. Dan banyak yang minta foto karena kita unik, karena kita kan pakai kita berlima. Jadi aku perwakilannya itu, dan mereka yang berlima ini memang kebetulan mereka bayar sendiri untuk datang ke acara itu gitu. Jadi pas kebetulan kita bisa gabung. Dan alhamdulillah waktu itu Zumba memberikan nge-send juga untuk reporter dari Indonesia untuk meliput acara itu. Jadi ditayangkan tuh di stasiun TV di sini. Wah, seru banget. Seru banget deh pokoknya. Dan sekarang ternyata udah banyak banget ya public figure yang lebih interest ya untuk menyebarkan Zumba selain Lisa Natalia. Ada Denada. Ya, salah satunya. Gimana nih kehadiran Denada buat Lisa? Apa harus ada yang lain lagi public figure atau? Kalau menurut aku justru bagus ya, karena gini, seorang Denada itu kan seorang penyanyi, dia seorang entertainer juga, bisa nari juga gitu. Mungkin sebenarnya aku udah
udah lumayan lama ngajak dia untuk terjun ke Zumba, cuman mungkin karena kesibukan, kita kan juga nyanyi juga, aku juga nyanyi, dia nyanyi gitu kan. Tapi memang karena aku lebih dulu di Zumba udah cukup lama, sempet tuh aku, ayo dong Den, kapan mau Zumba gitu. Nah mungkin pada saat pandemi waktunya dia maksudnya banyak lah untuk kan dulu sibuk, jadi akhirnya dia mau tuh jadi instruktur, jadi dia apply untuk Zin, jadi seorang Zin pada saat itu. Sekarang? Nah, udah semenjak udah jadi seorang Zin, udah mulai belajar ngajar, mulai belajar untuk virtual, dan kita sering collab juga waktu itu pada saat pandemi untuk virtualnya kita collab. Nah akhirnya mungkin dari Zumbanya sendiri ngelihat bahwa ini kan juga seorang public figure dan jadi mereka monitor terus ya? Monitor. Mereka lihat perkembangan di Indonesia seperti apa. Karena kita juga, kalau aku kan kayak ada kayak komunitas itu kan erat banget tuh Mbak. Jadi Solid Zumba, Zumba home office-nya tuh kayak, oh ini siapa nih? Ini salah satu public figure yang lumayan terkenal gitu loh. Udah akhirnya ditawarkan juga, oke, gimana kalau jadi Zumba Berdamai yang kedua biar lebih menyeluruh lagi gitu. Biar kan kalau aku kan udah lama ya Mbak, jadi mungkin ngebooster lagi biar lebih bagus lagi penyebarannya. Ya harus ada regenerasi lah guys. Meskipun Lisa Natalia sampai umur 70 juga. Amin. Aduh mau banget Mbak. Tapi percaya nggak sih kalau kita olahraga itu yang namanya osteoporosis itu bisa sedikit banyak kita atasi, itu benar nggak sih? Bener ya, harusnya sih bener ya, karena kalau ini kan ini juga salah satunya yang aku belajar juga untuk kita, kenapa kalau kita rajin olahraga. Pertama itu yang di Amerika ya kalau lihatnya, karena mereka yang olahraga research juga olahraga yang dilakukan oleh para lansia di atas 50 tahun sampai 70 tahun itu mereka juga masih aktif banget olahraga yang seperti Zumba Mbak. Makanya kadang aku kan bilang kenapa kalau di Indonesia umur 60 70 udah kayaknya gimana gitu, lemes kayak udah gitu ya. Lemes, udah tua banget, dan sampai ada yang di kursi roda. Mamiku aja jujur umurnya sekarang 68 itu udah mulai udah mulai sakit dengkul segala macam. Ya mungkin karena bisa dibilang over exercise dulu kan over exercise, tapi dia nggak di support sama fitnessnya. Iya. Ngerti kayak maksudnya kayak mungkin makannya juga, kan dia kan agak gemuk, jadi atasnya gemuk, bawahnya kurus. Jadi sempet mungkin dari kena dengkulnya dua-duanya Mbak. Jadi sempet dioperasi. Terus aku juga akhirnya aduh jangan sampai aku kayak dia gitu, jangan sampai kalau aku udah umur segini aku maunya masih tetap kayak si nenek-nenek ini, misalnya si ibu ini ya Allah masih pakai heels, masih bisa serius masih bisa di luar dan itu orang Indonesia. Jadi apa bedanya, kenapa? Karena mereka gizi. Karena mereka olahraganya rutin dan dia memang ya aku tanya emang ngapain sih gitu lo bisa sampai kayak begini. Dia memang olahraganya ada fitnessnya juga, jadi ada penguatan gitu. Jadi latihan beban juga sedikit ya, maksudnya yang meskipun nggak berat tapi ada latihan beban untuk menguatkan juga sama makanan. Tuh kan guys, makanan sebenarnya yang nomor 1. Makanan, pola hidup sehat, cukup tidur, jangan stres, dan pasti kalau Lisa Natalia tuh happy always. Makanya perkawinannya langgeng. Amin lah, ya Allah. Percaya nggak sih itu berhubungan loh, kalau istri rajin olahraga akhirnya suami itu merasakan dampaknya. Iya sih. Makanya suaminya nggak kemana-mana karena istrinya sudah seksi. Sebelum apa-apa langsung nari dulu. Iya nggak sih? Langsung jadul. Tapi pengaruh kan pasti. Pengaruh. Jadi sebenarnya kalau dari segi maksudnya pengaruh ke otot kewanitaan secara nggak langsung gitu. Karena ini salah satu yang aku pengen share juga. Pas banget ya. Pas banget, ibu kita satu ini baru menikah, ya Allah mudah-mudahan dilancarkan semua ya, dan bahagia sampai akhir hayatnya pokoknya. Pas banget karena ditanyain masalah ini. Oke, sebelum aku melanjutkan pertanyaan Mbak Vena ya, aku pengen ngasih tahu dulu bahwa selama ini aku juga belajar namanya senam exercise. Sexercise. Bedanya apa sama Kegel? Nah, kalau Kegel itu kan ya kita tahu semua orang mengerti, maksudnya mendalami senam BL atau Kegel, body language. Nah, kalau sex exercise ini sebenarnya penggabungan antara senam seks dan senam Kegel, dan ini sudah menjadi kayak tingkatan lebih tingginya lagi, lebih berwarna gitu. Kalau kita bilang tekniknya lebih banyak. Kalau Kegel itu lebih banyak contraction and release. Nah, kalau ini kita melakukan goyangan lewat pola huruf. Nah, jadi A gitu. B. No, ada polanya. A, I, U, E, O. Itu yang paling basic.
A, I, U, E, O. Nah, itu kita lakukan, ini kita ngomong apa adanya karena Iya. Mbak Vena juga di sini adalah seorang ibu, seorang Iya. istri. Jadi at least kalau aku pingin banget nge-share ini semua Iya. kepada semua wanita, khusus para Iya. wanita harus tahu dan harus bisa, Mbak. Karena kesehatan perempuan itu, yaitu yang tadi kita sudah bahas ya, efek untuk semuanya dari kita, masalahnya untuk kita kalau kita umur udah banyak, nanti di masa tua nggak gampang beser, menguatkan otot-otot kewanitaan dan efeknya jadi hormonal kita juga. Apalagi yang punya suami itu bisa ya pasti bisa memuaskan suami dengan si pola huruf itu, dari goyangan pola huruf itu. Abi, A, I, U, E, O. Nah, yang ada minta terus Abi ya. Malam. Aduh Abi, jangan sampai nanti kamu kewalahan ya sayang. Oh gitu. Itu ya enak ya. Oh, nanti akan ada nih di kelasnya. Ada. Wah. Nanti aku kebetulan aku kan juga bikin workshop dan aku bikin workshop dan ada training khusus untuk instruktur. Nah, itu udah dilakukan memang, tapi memang kemarin karena sibuk dengan perzumba dan pandemi yang sudah tidak bisa melakukan apapun ya kegiatan-kegiatan itu, dan insya Allah sekarang kita udah mulai start lagi. Dan aku kemarin udah share juga di YouTube bahwa pola huruf yang kita lakukan ini adalah selain untuk bisa memuaskan suami, satu, menyehatkan kita juga secara sebagai perempuan untuk menguatkan otot kewanitaan itu juga bisa menyuburkan rahim untuk yang mereka susah punya anak. Memperlambat menopause? Kalau itu nggak bisa ya? tergantung. Kalau Mbak hamil lagi, ya. Oh gitu. Jadi lagi. Iya. Oh, Tapi intinya sebetulnya yang paling penting adalah ini benar-benar khusus untuk kebahagiaan keluarga. pasangan, betul. Fokus di situ fokusnya ya? di situ. Oke. Dan kita bisa, nah ini juga salah satunya karena setiap perempuan ternyata, ya ini research juga, setiap perempuan ternyata tidak tahu, kadang tidak tahu atau ada juga beberapa wanita yang tidak pernah merasakan Orgasm. Ya, orgasm. Oke. Ada yang seperti itu. Kan ini kan kita udah share ke semua. Saya mamiku tuh kan 25 tahun, Mbak. Betul. Udah mengajarkan sex exercise kepada membernya dan mereka ada juga yang curhat bahwa saya selama nikah udah yang 5 tahun, 10 tahun, nggak tahu yang namanya keluar gimana. Aduh kasihan banget kan. Maksudnya kayak gitu-gitu kan harus cari tahu gitu loh solusinya. Kan ini kan kebahagiaan mereka juga ya, Mbak. Dan akhirnya dari pola huruf yang kita belajar itu tidak semua perempuan sama gitu. Jadi kayak misalnya nih yang si A, saya ternyata nikmat di huruf A. Ternyata yang si B, saya justru suka di huruf U. Wow. Jadi semua beda-beda gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi menarik sekali. Makanya guys, Menarik. nonton Vena Melinda Channel. Ya. Karena bintang tamunya tuh punya inovasi-inovasi yang tidak pernah terpikirkan. Ya. Tapi bener loh, ini artinya kita semangat ya. Bahwa perempuan Indonesia tuh harus sehat lahir batin. Betul. Nah itu juga kalau nggak ada effort sama sekali itu nggak mungkin. Dan satu hal Bener yang kan? paling penting, ini adalah sebenarnya apa ya, petualah dari mami gitu ya. Kan kalau dia kan ngomong tuh kayak apa adanya gitu, kayak ngablak gitu sama membernya. Kalian tahu semua ya, khususnya para istri. Saya ngomong para istri ya, katanya para istri harus bisa harus pinter dan harus tahu senam sex exercise ini karena ya intinya biar para pelakor lah, biar tidak diambil orang suaminya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus jaga. Jadi jadi seorang istri itu harus bisa menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang pelacur juga di mata suami. Ya kan, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi apapun dia mau. Jadi harus siap, dia bilang gitu. Jadi dengan pola huruf yang sebenarnya dia yang create, Mbak. Jadi dia itu dulu itu suka ikut workshop workshop untuk senam-senam Kegel ya. Jadi di beberapa negara juga waktu itu dapat sertifikat juga. Dan dia juga sering ikut workshop oleh seksiologi. Jadi jadi gabungan dari dokter-dokter seksi juga ya. Jadi banyak inspirasi dari situ juga. Akhirnya dibuatlah satu pola huruf gerakan untuk si senam sex exercise ini. Dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Tuh, senang ya guys, kalau di Indonesia banyak sekali public figure yang memberikan ambience atau influence ya, pentingnya olahraga. Ketimbang kalau kita lihat banyak sekali mungkin jadi public figure tapi nanti kena kasus narkoba. Ngapain sih? Hidup cuma sekali, kenapa nggak kita
menghargai pemberian Tuhan ini Benar. dengan menjaga kesehatan. Itu, Karena itu betul aset banget. paling mahal, Yes, benar kan? betul Nah, banget. sekarang aku pengen tahu. Jadi rahasia perkawinan udah berapa tahun ya? Aku total sebenarnya kalau sama pacaran 3 tahun, pas nikah udah hampir 18, berarti 20 ya 21 ya. Wow. ini jujur ya guys ya, peran suami ini penting banget ya, karena gerakan-gerakan Zumba ini tergantung perspektif orang. Iya, Kalau orang perspektifnya benar-benar positif, Yes. Zumba tuh keren. betul. Tapi kalau orang perspektifnya negatif, mungkin akhirnya jadi dilarang suami. Lo kok saya curhat ya? Nah, ini gimana jadinya peran suami kok dia bisa terus memberikan green light kepada Lisa untuk terus melaksanakan ini kan hobi yang menghasilkan Ya, ya. pertama dia itu kenal aku memang di dunia yang seperti ini yang memang sudah aku geluti sebelumnya, dan dia tahu bahwa kebahagiaan yang aku rasakan adalah di dunia yang aku memang yang di dunia yang aku geluti. Karena pertama itu aku hobi, kedua bukan selain hobi, makanya kenapa semua ini menghasilkan sesuatu yang sampai detik ini ya aku masih ada di sini. Karena buat dia juga paham bahwa aku ini kan dia percaya, karena kita saling menjaga kepercayaan satu sama lain, komitmen berdua bahwa pekerjaan aku ada seperti ini, aku melakukan olahraga apapun yang aku share ke orang banyak itu memang untuk ya alhamdulillah menjadikan orang menjadi sehat. Jadi bukan untuk diri aku untuk bisa show off karena aku pamer body, pamer ini, pamer itu yang membuat lawan jenis menjadi menjadi menggoda atau seperti apa. Dan aku punya batasan-batasan juga dari diri aku, karena aku juga tidak mungkin lah, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah di luar jalur yang aku jalanin gitu. Jadi aku menjaga sekali kepercayaan suami, makanya dia tahu aku seperti apa, dan kegiatan yang apapun yang aku lakukan atas izinnya beliau. Jadi berkah lah. Jadi aku juga pasti kalau apapun yang ditanya, saya aku mau ini, aku mau itu, terus aku mau ada tawaran ini, tawaran itu, mau ke sini, pasti atas izinnya dia. Jadi aku tidak melakukan hal yang di luar dari, kalau dia bilang jangan deh, aku kayaknya kurang serak sama yang ini, gini, karena begini, aku nggak akan ambil. Gitu. Jadi tetap yang namanya gerakan-gerakan dikonsultasikan juga. Enggak, bukan. Maksudnya kegiatan. Tapi kalau ya. gerakan dia kan bukan di dunia aku ya. Jadi dia nggak mengerti gerakan apa yang aku bikin. Terus kegiatan dia hanya ngeliat dari kalau event, kegiatan-kegiatan yang aku lakukan. Itu aku pasti atas izin. Tapi kalau untuk kreativitas gerakan, dia mah bebas. Selalu aja deh gitu kayak. Kan gue nggak ngerti ya, itu kan dunia kamu, mana gue ngerti tuh A, I, U, E, O gitu kan, dia pasti taunya gue tahu hasilnya aja. Aduh, enak banget. Jadi artinya seorang Lisa Natalia ini benar-benar hidupnya alhamdulillah semua on schedule ya, semua on the track, semua baik-baik aja. Jadi seorang Lisa Natalia nggak pernah dong ada the lowest point in your life ya, karena semuanya kayaknya kalau suami baik, anak-anak sehat. Gini loh Mbak, kalau aku dari pertama kali aku napak di dunia entertainment ya, mungkin kenapa ya alhamdulillah sih aku masih diberi panjang umur, masih diberi sehat, masih diberi karya sampai saat ini. Ya karena aku ngerasa aku takut karma gitu loh. Aku kalau melakukan kesalahan atau melakukan hal yang bodoh, aku takut Allah marah, aku nggak dikasih rezeki lagi gitu, atau nggak dikasih kesempatan lagi, karena ya itu tadi Mbak bilang hidup tuh cuma sekali, nggak akan bisa flashback kita ke belakang lagi. Jadi waktu kita tuh jangan disia-siakan dengan hal yang nggak berguna. Itu aja sih kalau buat aku ya, ini aku ya. Kedua ya kata Mbak, kenapa pernah nggak sih di level yang paling rendah gitu Kak, pas segala macam. Ya mungkin kalau keadaan rumah tangga yang namanya kalau dari suami mungkin dari pekerjaan apa segala macam pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada, itu pasti ada. Dia pernah di posisi yang tinggi, tiba-tiba semua kena dampak pandemi, jadi akhirnya habis semua orang deh. Semua itu benar kita alamin ya. Nah tapi kalau dari sisi aku karir gitu, alhamdulillah ya kayak stabil aja gitu, kayak nggak ada yang bisa kayak nggak tinggi nggak turun gitu, jadi tengah-tengah gitu loh. Karena pada saat pandemi kemarin juga aku nggak berhenti diam untuk melakukan hal yang lain, kayak mencari. Kalau kita kan pasti mencari uang untuk, kalau dulu event tiap minggu, ntar di sini sampai schedule kadang Mbak Citra, Mam ini bentrok ini ngaturnya gimana. Sebelum pandemi itu gila sampai
ngantri-ngantri gitu kasarnya gitu, waiting list untuk event. Semenjak pandemi bener-bener total habis, suami juga sama, nggak ada kelas, aku nggak ada pemasukan, nggak ada acara, suami juga kantor tutup mbak, tutup. Nah itu diuji banget kesabaran kita, dan akhirnya aku ngapain tahu nggak aku melakukan live sale. Ya itu, alhamdulillah. Wow. Itu yang kenapa aku 6 bulan di Amerika. Iya. Itu karena aku melakukan bisnis itu. Wah, jadi emang nggak ada matinya ya Lisa Natalia. Tapi memang iya harus kita akui guys, kalau orang yang olahraganya rutin dari kecil, apalagi tadi kan dibilang dari SD, sportivitasnya tinggi, bener nggak sih? Jadi dia juga kalau melakoni hidup tuh nggak mau yang aneh-aneh. Ya. Karena jiwa atlet itu beda ya. Jiwa atlet. Jiwa atlet itu lebih kepada bagaimana kita itu hari ke hari bermanfaat, positif vibes. Jadi nggak ada tuh yang ngaco-ngaco ya. Tapi aku mau sedikit dong Lisa, kalau kita lihat ya dunia olahraga ini kan olahraga rekreasi ya jatuhnya ya. Ada nggak sih masukan buat pemerintah kita? Karena kalau kita lihat kan ini lebih banyak kan swasta yang bergerak ya. Betul sih. Ada nggak mungkin impian seorang Lisa Natalia mengenai olahraga rekreasi, karena ini penting banget. Ternyata kan Zumba bisa membawa nama baik Indonesia. Support pemerintah kurang kah atau bagaimana sih sebenarnya? Kalau aku pelajarin, kalau aku ya maksudnya bolehlah berangan-angan ya. Nah, namanya kita juga pingin yang lebih bagus. Karena ini kan pelaku ya. Iya. Kalau di Zumba itu kan punya Amerika, punya yang pasti mereka itu mengedepankan American Latin dan 70% bener-bener lagu Latin. Kita itu kan sebelum aku menjadi brand ambassador Zumba, aku sempat buat mbak namanya Joget Fitness. Oh iya. Oh iya bener, itu mirip-mirip Zumba tapi ala Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia. Dangdut pula ya? Yes. Karena you penyanyi dangdut. Yes. Terus akhirnya apa kabar? Ya karena kan aku udah jadi tapi sebenarnya tapi gini, akhirnya kita punya negosiasi dengan Zumba bahwa Zumba Amerika nih. Yes, Zumba Amerika, bahwa lagu Zumba ada di Zin Play-nya Zumba Home Office, Zumba dunia gitu. Jadi Zumba Home Office-nya. Jadi pada saat itu ya karena kan aku udah jadi brand ambassador kan udah nggak mungkin aku bisa maksudnya mengembangkan olahraga yang sama gitu kan mbak. Nah tapi karena kita di sini kuat di lagu-lagu Indonesia dan gerakan-gerakannya juga banyak gitu, dinamis, ada jaipong ya bisa, maksudnya banyak, dangdut itu kan banyak gitu ya, maksudnya genrenya gitu bisa dibikin apa. Makanya aku selalu pasti harus gitu bilang sama semua zin gitu loh bahwa ada juga yang anti dangdut, ada ya itulah plus minusnya gitu kan. Pokoknya jangan dangdut, pokoknya dangdut menengah ke bawah, padahal kita itu dangdut itu bisa sampai ke seluruh dunia juga, mereka tahu bahwa lagu-lagu dangdut yang naik gitu loh. Maksudnya kayak mereka tahu dangdut gitu loh. Jadi kenapa kita harus malu? Betul. Gitu. Dan kita tuh di Indonesia loh, kita tuh orang Indonesia loh. Indonesia itu yang paling, bukannya kita memang buka idealis dengan dangdut, apa aja lagu Indonesia, tapi lagu Indonesia, lagu mau pop kayak mau dangdut kayak ya sekarang lihat aja semua di TikTok, semuanya lagunya kayak gitu. Gede banget ya kan. Takdir gitu kan. Terus geol juga gitu kan. Isinya ya udah deh, nggak usah tutup mata, lo lihat aja realitanya gitu kan. Nggak usah sok idealis harus keren, harus yang kayak Amerika juga gitu. Kita kan juga punya yang kita bisa banggain, ciri khas gitu. Makanya si Joget Fitness ini aku selalu masukkan ke dalam Zumba gitu. Jadi nggak berhenti sampai di situ. Cuman yang aku pengen yang tadi kamu bilang, bisa nggak sih? Ya harusnya bisa ya, 70%-nya lagu Indonesia gitu kan. 30% internasional. Nah gitu ya. Ini sebenarnya harus ada yang, tapi memang itu kan perusahaan besar. Betul. Dan emang supportnya tuh udah gila banget sih kalau di sana. Jadi ya enggak, dan itu seorang Beto Perez yang menciptakan Zumba itu kan juga dari nobody mbak, dari instruktur aerobik pertama kali dia ketemu dengan 3 orang partnernya itu, dia juga bukan siapa-siapa, tapi dia bisa meng-create sesuatu yang luar biasa sampai saat ini, dan ini seluruh dunia menggandrungi Zumba gitu. Itu sih yang dan luar dia biasa. juga hidup dari franchise dari zinnya itu, dari zin itu. volumenya itu. Karena semuanya itu adalah inovasi sih sebenarnya, dan kreativitas. Jadi kalau Indonesia bisa kayak gitu. Nah, karena Indonesia juga nggak kalah, tinggal mungkin pintar juga ya langsung meng-hire Lisa Natalia. Kalau nggak dia saingan ya sama Zumba itu ya.
Gak bisa ingat. Makanya jangan deh. Mendingan tapi kita jadi oke lah sekarang Zumba kan udah mewabah gitu kan, udah sangat terkenal di Indonesia. Kita juga maksudnya sebagai Zumba Brand Ambassador, alhamdulillah berarti misinya tuh udah sampai gitu untuk menyehatkan orang. Kalau kita kan pikirannya yang penting lo happy, lo sehat, lo bugar, lo mau olahraga, yang tadi lo mager, lo mau olahraga ya kan. Nah, pikirannya begitu dong, sesimpel itu. Tapi karena sekarang udah dangdutnya udah bisa masuk, lagu Indonesia besok, ya udah kita 30%-nya aku banyakin lagu dan itu diperbolehkan. Boleh banget. Dan itu adalah gagasan seorang Lisa boleh Natalia. Banget. Malah Betonya bilang, boleh nggak sih dangdut? Wow, dokter boleh banget kan. Aku waktu di Amerika juga ngebawain lagu dangdut. Dan gitu. semua pasti suka lah ya. Nah ini terakhir nih, supaya orang nggak salah kaprah kalau mau melakukan Zumba. Kira-kira apa do and don'ts-nya? Pertama yang pasti sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kamu bisa pilih kelas-kelas mana yang menyesuaikan dengan kemampuan tadi kamu. ya. Yang tadi aku cerita. Pakaian Harus yang paling nyaman, dan ingat nggak boleh pakai sepatu yang cuman untuk gaya. Jadi harus yang nyaman untuk kamu pakai untuk olahraga. Contohnya kayak sepatu gini boleh nggak? Ayo langsung dikira. Langsung boleh lah, kalau apa boleh lah. Nggak maksudnya sepatu cats kan? Sepatu olahraga nyaman, ya. Oke. Karena kalau Zumba itu kan dinamis, jadi banyak gerakan-gerakan yang ada ya tadi aku bilang ada high impact-nya, ada twist-nya. Ingat kan? Oh iya goyang iya benar-benar. Jadi harus betul-betul sepatu yang benar-benar ngiket lah, maksudnya kayak ya, jangan sampai megang cedera. kaki. Ya, jangan sampai cedera. Intinya sih itu aja. Baju yang pasti nyerap keringat. Pasti dong, itu 100% nyerap keringat karena bakalan keringetan banget. Ya udah sih sama bawa baju ganti. Jadi abis Zumba jangan sampai kamu pulang dengan masuk angin dengan baju yang basah. itu masalah makan tuh kan, kadang-kadang orang mungkin 2 jam kah sebelum Zumba harus ngebawa. Kalau baiknya sih 1,5 jam lah sebelum Zumba udah jangan makan lagi, sama setelah Zumba ya. Biasanya kalau orang mau Zumba itu kalau mau nurunin berat badan makannya di awal, jadi abis Zumba jangan makan lagi karena kalorinya udah dikeluarin. Sayang, kecuali makan buah-buahan yang ringan-ringan gitu. Terakhir nih ada pertanyaan dari netizen, kenapa belum menjenguk Amina? Boleh dijawab, boleh nggak? Ya Allah, bebas. Padahal ya Allah Akbar. Sebenarnya bukan belum ngejenguk. Jadi pertama nih ya, waktu aku kan waktu itu baru balik juga dari US pas Amina baru lahir. Dan kedua, mungkin Amina juga masih baby. Pas pada saat keluarga besar aku datang ke sana, aku tuh nggak ada di Jakarta kan, Mbak. Jadi Aurel Atta tuh kan sibuknya luar biasa, jadwalnya padat. Jadi jadwal mereka padat, jadwal kita juga lumayan padat. Menggabungkan untuk bisa ketemunya tuh harus benar-benar janjian banget. Dan emang bener mereka tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak Loli, aku udah WA, Loli, kapan free-nya? Giliran dia free, akunya ada ini. Giliran dianya, akunya free, Kak, tante, aku ada ini. Yaudah, pokoknya gini aja deh. Aku bilang, yaudah kapan kamu free, kamu kasih tau ke aku. Yang sampai detik ini sih memang belum ada, karena dia baru pulang juga dari Itali kan kemarin. Nah inilah ya, kalau punya tante-tante sibuk nih ya. Padahal pengennya tuh kalau biasanya kan kita rame-rame gitu kalau satu keluarga kan, teman kan pandemi juga kan kasihan ya kalau sampai ada yang sakit atau apa segala. Kemarin juga pas Loli bisa, pas anakku lagi sakit, aku nggak berani dong datang ke sana bawa virus nanti. Aduh. Jadi guys nggak ada apa-apa. Kan gitu suka ada persepsinya apa jadi nggak ada apa-apa. Lisa terakhir terakhir banget nih. Ini karena udah hampir 1 jam guys, kita waktunya collab. Apa yang akan diucapkan bagi semua zin-zin yang ada di Indonesia ini? Atau siapalah instruktur yang memang sekarang pelaku dari olahraga rekreasi? Yang pasti kan moto sebagai seorang instruktur itu, karena aku udah cukup berpuluh-puluh tahun di seorang instruktur, yang pasti harus mengembangkan kreativitas mengajar. Jadikanlah kalian sebagai seorang instruktur yang baik dan benar, secara baik dalam arti baik secara mengajar yang baik dan benar untuk bisa diikuti oleh para member kalian. Ingat yang penting adalah jangan show off untuk diri kita sendiri. Kita harus memikirkan member yang mengikuti kita, apakah mereka sudah cukup bisa memahami gerakan yang kita berikan atau tidak. Dan yang kedua juga menjaga hubungan antara sama instruktur, karena kita ini satu keluarga besar. Iya, kita satu keluarga besar. Jangan musuhan, malu ya. Iya, kita itu satu keluarga, kita satu tim. Kita bukannya saling, jangan sampai ada saling sikut-sikutan, jangan sampai saling namanya apa sih kalau jelas-jelasan lah seperti itu. Karena ingat, rezeki udah diatur sama Allah.
ya itu kembali lagi dengan diri kita masing-masing, harus bersihkan hati, bersihkan pikiran, ya kan, membuat orang happy aja. Oke. Thinking, oke guys. Oke, ini dia guys, seorang Lisa Natalia Sari yang dikenal sebagai apa ya namanya ya, Zumba, apa ya? Ya itu official Zumba brand ambassador. Brand ambassador. Jadi nggak sembarangan bisa terpilih menjadi seorang brand ambassador dari Zumba karena requirement-nya luar biasa. Cukup lama. Dedikasinya menjaga nama baik Zumba yang pasti. Ya, jadi habis ini guys, pokoknya nonton ya di channelnya juga Lisa Natalia, apa nama channelnya? Lisa Natalia official juga ya. Vena Melinda akan diajarin Zumba. Yeay, thank you ya. Thank you banget. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Mulai saat ini ibu-ibu jangan tidur-tiduran, jangan berlemak. Ayo. Harus seperti ibu ini, lihat tuh. Oke, jangan lupa untuk nonton Vena Melinda channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum.